Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro 1. Episode ke-32. Pangeran Mangkunagara menikah dengan putri Pangeran Adipati Sukowati. Alkisah Pangeran Mangkunagara yang berbaris di desa Gemantar merekrut orang yang pantas untuk dijadikan sebagai prajurit. Sudah besar pasukannya. Pasukan berkuda jumlahnya lebih dari 1.000 prajurit. Kedua adiknya mempunyai masing-masing 500 prajurit berkuda. Pangeran Mangkunagara yang bertindak sebagai pemimpin selalu menghadap ke Jakawal. Kadang di Jakawal sampai 7 hari, kadang sampai setengah bulan. Di Jakawal, Pangeran Mangkunagara bergaul akrab dengan para punggawa Sukowati. Sering mereka bermain adu puyuh. Pangeran bisa mengambil hati kalau menghadap sang paman. Prajuritnya dipilih yang cakap-cakap. Dengan 900 kuda memasang 28 bendera. Adipati Sukowati sangat terkesan. Pangeran Mangkunagara kemudian diambil menantu. Dijodohkan dengan putri Pangeran Adipati Sukowati yang bernama Raden Ajeng Inten, atau juga bernama alias Raden Ajeng Bruwo. Acara pernikahan berlangsung pada hari Sabtu, bulan besar tanggal 15 tahun Ehe. Segenap mantri berkumpul untuk menghadiri acara tersebut. Peristiwa itu ditandai dengan sengkalan tahun Sembah Sabto Rasa Siji, atau melambangkan tahun 1672 Jawa bertepatan 1747 Masehi. Pangeran Mangkunagara mendatangkan hiburan bagi para bupati selama 7 hari. Setelah selesai acara, istrinya diizinkan dibawa pulang ke barisan Gemantar. Kedua pengantin puas berkasih mesra. Setelah selesai menikahkan sang putri, Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati kembali tampil di hadapan pasukannya. Para punggawa lengkap hadir sampai tumpah ruah. Pangeran Adipati Sukowati memerintahkan kepada para bupati untuk meluaskan wilayah dengan menaklukkan desa di luar negeri Surakarta. Yang diutus adalah Tumenggung Jayadirja, Rangga Wirasantiko, dan Tumenggung Suryanagara dengan pimpinan Adipati Puger. Mereka berbaris di sebelah barat Wonokarta. Pasukan Tumenggung Rono Diningrat dan Tumenggung Reksonagara juga diperintahkan berbaris di Pajangaan. Yang mendapat perintah segera berangkat. Sesampai di tujuan, segera menggelar pasukan dan menaklukkan desa-desa sekitar. Orang desa yang didatangi tunduk menyerahkan hidup mati. Tak ada yang membangkang. Ganti cerita yang sedang kebingungan di Semarang. Ideler Jakob Mosel dan Gubernur Semarang sepakat memanggil para mantri di Semarang. 4 mantri akan membawa kiriman berupa kain motif sangklet dan bludru, sutra hijau dan merah, serta kain bersulam benang emas, dengan disertai surat memberi kabar kepada Pangeran Adipati Sukowati. Surat itu mengabarkan bahwa Gubernur Hohendorf akan menikah. Pangeran diharap berhenti melakukan perang supaya tak membuat kisruh. Sudah berangkat para utusan tersebut. Gubernur juga menunjuk utusan mengaturkan surat kepada sang raja di Surakarta. Gubernur memberitahu bahwa dirinya akan menikah dengan putri Ideler Jakob Mosel. Ideler yang datang sendiri ke Semarang untuk menikahkan putrinya dengan gubernur. Hohendorf minta doa restu dari sang raja agar pernikahannya terlaksana dengan lancar. Dan juga undangan agar sang raja berkenan hadir ke Semarang menyaksikan pernikahannya.
Sangat dihargai rasa kasih sang raja bila berkenan datang menghadiri pernikahan sekalian bertemu dengan Edeler Yakob Mosel. Kalau sang raja berkenan membangun kesejahteraan Pulau Jawa, Edeler sebagai perwakilan dari Company akan sangat mendukung. Duta yang diutus membawa surat ke Surakarta segera berangkat. Sementara itu, di negeri Surakarta, sang raja sedang bersedih karena ruwetnya negeri. Musuh semakin berkembang. Pada hari Kamis, sang raja keluar menghadiri pisuanan. Di balai pisuanan telah banyak yang menghadap. Para punggawa, para panewu, dan para mantri. Penuh sesak segenap kesatria yang hadir. Patih Raden Adipati Pringgoloyo duduk berjajar bersama Raden Adipati Sindurejo. Sang raja menetapkan Pangeran Aryo Mataram diberi gelar Pangeran Aryo Buminoto, tetap sebagai pemimpin para kerabat raja. Dan sebagai ganti kedudukan Singoranu Bupati Numba Anyar, seorang kliwon diangkat dengan gelar Raden Tumenggung Cokrojoyo, yang menghadap bersahutan mendukung perintah sang raja. Kemudian sang raja bertanya kepada kedua patih dalam melakukan peperangan. Juga bertanya tentang kabar sang adik Pangeran Aryo Mangkubumi. Berkata Adipati Sindurejo, adik Paduka Pangeran Mangkubumi sekarang berada di Jakawal. Di sana mendirikan tempat latihan tombak, tetapi hingga sekarang tidak berdiri sebagai raja. Hanya berganti nama Pangeran Adipati Sukowati Senopati ing perang. Kepunaan Paduka Pangeran Mangkunagara sudah diambil sebagai menantu. Banyak para bupati mancanegara dan pesisir yang tunduk dari Grobogan, Warung, Selo, Jipang, Demak, dan Jogorogo. Mereka menghadap kepada adik Paduka. Selain itu juga mendapat tambahan prajurit tangguh dari Bali sejumlah 40 orang. Yang 2 diangkat sebagai tumenggung dan teman-temannya diberi kedudukan sebagai mantri pilihan. Punggawa dari adik Paduka menggelar barisan di Langkap. Mereka terdiri dari 4 bupati. Tumenggung Jayadirja, Ronggo Wirasantiko, Tumenggung Suryonagara Suwandi, dan Paridan sebagai pemimpin mereka. Si Paridan sudah mendapat nama baru Adipati Puger. Sang raja tersenyum lalu berkata, si Suwandi ada di sana. Si Paridan yang menjadi botohnya, berapa jauh mereka dari kota? Sindurejo menyembah. Langkap di sebelah barat Wonokarto. 3 jam perjalanan dari sini jauhnya. Di sebelah timur juga menggelar barisan di Pacangaan. Tumenggung Ronodiningrat dan Tumenggung Raksonagoro yang memimpin. Yang sebelah selatan Mangkudiningrat yang bergelar Pakuwojo berkedudukan di Kebumati. Pangeran Aryo Pamot berjuluk Keniten berbaris di Kalesan. Pelan sang raja bertanya, siapa yang bernama Pakuwojo? Sindurejo menyembah. Keponakan Paduka Raden Masabar yang bernama Pangeran Keniten adalah Raden Mas Sambio. Adapun keponakan Paduka yang tua, Raden Mas Said bergelar Pangeran Mangkunagara. Di Gemantar dia menggelar pasukan. Semua orang desa sudah tunduk dan patuh. Sudah tertutup jalan ke Mataram. Di Semboyan, Sultan Dandun kembali menggelar pasukan sejumlah 2.400 prajurit dari Gunung Kidul. Sang raja berkata, si Buminoto saya sebut orang uraan tahun Paguna, yang dipikir hanya perawan kencur. Sindurejo dan Opruk, engkau bersiaplah menyerang musuh di hari besok. Yang di barat Wonokarto, seranglah. Bawalah Bupati luar si Pakuningrat dan Bupati dalam Tumenggung Niti di Ningrat.
Adipati Sindurjo dan Tuan Oprup menyatakan kesanggupan dan segera keluar dari balai pertemuan. Pagi hari, Oprup dan Adipati Sindurjo menata prajurit darat Kompeni Islam Bali Bugis Makassar sejumlah 200 dipimpin dua kapitan, Kapitan Barak dan Kapitan Tolong. Pasukan Dragonder 100 telah berjajar. Para bupati sudah bersiap membawa pasukannya masing-masing. Pasukan tumpah ruah memenuhi jalan. Prajurit berkuda kira-kira ada 1.000 atau lebih. Oprup memukul tanda berangkat. Pasukan segera meninggalkan kota. Di Sukowati, sebelum sang raja memerintahkan menyerang musuh di sebelah barat Wonokarto, Pangeran Adipati Sukowati sudah menerima surat dari Semarang yang isinya memberitahu bahwa gubernur akan menikah dan sang raja ada kemungkinan hadir di Semarang. Bila benar sang raja akan hadir di Semarang, sekalian akan berunding agar tercapai kesejahteraan Pulau Jawa. Maka Pangeran Adipati Sukowati diminta agar selama kepergian sang raja jangan memerintahkan kepada pasukannya menyerang Surakarta. Adapun setelah raja kembali dari Semarang, dipersilahkan berbuat sesukanya. Pangeran Adipati Sukowati setelah membaca surat gubernur segera memerintahkan membubarkan barisan. Para punggawa yang diperintah memperluas jajahan dipanggil pulang ke markas di Sukowati sesuai permintaan gubernur Semarang. Pangeran ingin berlaku utama, jangan sampai berperang dengan nista. Segenap bupati setelah menerima perintah bergegas pulang beserta pasukannya. Adipati Puger sudah banyak mendapat wilayah taklukan di arah barat dan selatan utara Sungai Pepe. Di semua wilayah tersebut telah diangkat mantri sebagai penjaga. Setelah seluruh wilayah dijaga sesuai perintah, barisan lengkap dibubarkan.